Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kali ini kita akan membahas perbedaan arti dan maksud antara pamer, riya, ujub dan sombong. Banyak sekali orang yang salah kaprah dalam memahami istilah-istilah di atas dan salah dalam menggunakannya. Berikut penjelasannya. Pamer dalam istilah syar'i disebut dengan al-fakhr. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, al-fakhr didefinisikan berbangga dengan hartanya dan kelebihan yang dimiliki kaumnya. Pamer atau al-fakhr itu biasanya dalam perkara duniawi, seperti memamerkan harta, rumah yang bagus, pakaian yang bagus, mobil yang mewah, pamer makan di restoran mewah, dan semisalnya dalam rangka untuk berbangga. Sifat pamer adalah akhlak yang tercela. Allah Ta'ala berfirman, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Takasur ayat 1-3. Allah juga berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap hamba yang sombong lagi fakhur, suka berbangga." Quran Surat Luqman ayat 18. Sifat suka pamer juga bertentangan dengan sifat tawadu atau rendah hati. Padahal kita diperintahkan untuk tawadu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Allah akan menambahkan kewibawaan seseorang hamba yang pemaaf. Tidaklah seorang hamba itu bersikap tawadu kecuali Allah akan tinggikan ia." Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadu atau rendah hati, agar tidak ada seorang pun yang saling fakhr, berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain." Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Riya. Adapun riya adalah melakukan ibadah atau amalan soleh dengan maksud untuk mendapatkan pujian dari manusia. Para ulama mendefinisikan riya. Riya adalah menampakkan amalan soleh kepada orang lain atau memperbagusnya di hadapan orang lain agar mendapatkan pujian atau agar dianggap agung oleh orang lain. Terdapat di dalam kitab Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi dan Arya Ayah karya Ibnu Abil Iz halaman 55. Perbedaan riya dengan al-fakhr adalah riya terjadi pada amalan soleh atau ibadah, sedangkan al-fakhr, pamer, terjadi pada amalan dunia. Orang yang pamer harta, pakaian bagus, makanan enak dan semisalnya tidak disebut melakukan riya. Namun, orang yang menampakkan sedekahnya agar dipuji, menampakkan sholat malamnya agar dipuji, memperbagus sholatnya agar dianggap ahli ibadah, inilah contoh-contoh orang yang melakukan riya. Riya dapat membatalkan pahala amalan soleh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya adalah debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Allah dan Rasul-Nya mencela pelaku riya dan mengabarkan bahwa riya termasuk kesyirikan, karena orang yang melakukan riya membuat tandingan bagi Allah Ta'ala dalam niat ibadah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." Dari Mahmud bin Labid Al-Ansyari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
Yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik asgar, yaitu riya. Allah akan berkata di hari kiamat ketika memberikan balasan kepada manusia atas amalan mereka. Pergilah kalian kepada pihak-pihak yang kalian jadikan tujuan riya di dunia. Lihatlah apakah mereka bisa memberikan ganjaran kepada kalian hari ini. Hadis riwayat Ahmad disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 32. Merasa senang setelah beribadah. Yang sering disalahpahami dengan riya adalah jika seseorang merasa senang ketika dapat melaksanakan suatu ibadah. Jika seseorang berkata dalam hatinya, "Alhamdulillah, saya bisa melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah, Allah beri saya taufik untuk sedekah. Alhamdulillah, bisa hadir di majelis ilmu dan semacamnya." Tanpa bermaksud mencari pujian dari orang lain, maka ini perbuatan yang terpuji. Riya adalah jika ia menampakkan hal itu kepada orang-orang dan berharap mendapatkan pujian dari orang-orang. Adapun merasa senang dengan ibadah, ini adalah hal yang dipuji oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 58, "Katakanlah hai wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang merasa senang dengan kebaikan yang dilakukannya dan merasa gelisah dengan keburukan yang dilakukannya, maka itu tanda ia seorang mukmin." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2156, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Ujub berbeda lagi dengan ujub. Ujub adalah merasa tinggi dan agung atas kelebihan yang dimiliki dan menisbatkan itu semua kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Al-Ghazali rahimahullah mendefinisikan ujub. Ujub adalah merasa agung ketika memiliki suatu nikmat dan bersandar kepadanya, namun lupa menisbatkannya kepada pemberinya, yaitu Allah. Ihya Ulumiddin. Orang yang ujub merasa bahwa nikmat dan kelebihan yang ia miliki itu karena dirinya sendiri dan atas usahanya. Ia lupa bahwa ia mendapatkan itu semua semata-mata karena kemurahan Allah Ta'ala kepadanya. Maka ujub adalah akhlak yang tercela. Allah Ta'ala sebutkan bahwa salah satu sebab kalahnya kaum mukminin adalah karena ujub. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Nabi SAW mengabarkan bahwa sifat ujub akan mendatangkan azab Allah dan juga besar dosanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Di antara kita ada lelaki yang berjalan menggunakan pakaian yang bagus yang membuat ia ujub kepada dirinya. Lalu Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi dan ia tergoncang-goncang di dalamnya sampai hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari nomor 5789 dan Muslim nomor 2088. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Andaikan kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir kalian terjerumus dalam perkara yang lebih besar dari dosa, yaitu ujub." Hadis riwayat Al-Bazzar nomor 6936, dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 2921. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Yang paling aku takutkan dari perkara yang bisa membinasakan kalian adalah 3 perkara. Sifat pelit yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan ujub kepada diri sendiri." Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Perbedaan ujub dengan merasa senang dengan ibadah adalah orang yang ujub menisbatkan kenikmatan dan kelebihan yang ia miliki kepada dirinya. Ini adalah akhlak yang tercela. Adapun orang yang merasa senang ketika bisa menyelesaikan ibadah, ia menisbatkan keutamaan tersebut kepada Allah. Ia meyakini bahwa karena taufik dari Allah lah ia bisa menyelesaikan ibadah, sehingga ia adalah akhlak terpuji sebagaimana telah dijelaskan. Sombong. Adapun sombong telah didefinisikan maknanya oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, jika seseorang menyukai untuk menggunakan pakaian yang bagus dan sandal yang bagus, apakah itu kesombongan?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah Ta'ala mencintai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain." Hadis riwayat Muslim nomor 91. Kesombongan adalah akhlak tercela. Allah Ta'ala kabarkan bahwa kesombongan adalah perilaku iblis. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir." Dalam hadis di atas, Nabi SAW juga menyebutkan bahwa orang yang sombong diancam tidak akan masuk surga. Dalam hadis yang lain, dari Harisah bin Wahb al-Khuzai radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa penghuni surga? Yaitu orang-orang yang lemah dan dianggap lemah. Namun jika mereka meminta kepada Allah dengan bersumpah, Allah akan mengabulkannya. Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa penghuni neraka? Yaitu orang-orang yang keras, kasar dan sombong." Hadis riwayat Bukhari nomor 4918 dan Muslim nomor 2853. Maka kesombongan adalah akhlak yang tercela yang harus disingkirkan dari diri-diri kita. Wajib bagi kita untuk menerima kebenaran dan tidak menolaknya, serta wajib untuk tidak merendahkan orang lain. Namun, apa bedanya ujub dengan sombong? Disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, Abu Wahab al-Marwazi bertanya kepada Ibnul Mubarak, "Apa itu sombong?" Ibnul Mubarak menjawab, "Sombong adalah merendahkan orang lain." Al-Marwazi berkata, "Lalu aku bertanya kepadanya tentang ujub." Ibnul Mubarak menjawab, "Ujub adalah engkau merasa bahwa engkau memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan aku tidak mengetahui ada keburukan yang terjadi pada orang yang salat yang lebih bahaya dari ujub." Sebagian ulama mengatakan ujub itu rukunnya dua, dirinya dan sesuatu yang dibanggakannya. Sedangkan sombong itu rukunnya tiga, dirinya, yang dibanggakannya, orang lain yang menjadi objek sombongnya. Maka seseorang bisa terjerumus dalam ujub dalam kesendirian, tidak harus ada orang lain. Sedangkan ketika seseorang ujub dan menampakkan kepada orang lain, itulah kesombongan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Silahkan subscribe channel kami, like and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.